Kita ucapkan bismillah. Kemudian kita cuci tangan kita 3 kali. Karena Nabi SAW mencuci tangannya 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ketika berkumur-kumur, kita ambil satu telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut, lalu ke hidung sekaligus. Lalu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Dan batasan wajah, terjadi ikhtilaf para ulama, apakah wajah itu dari sini ke sini, dan ini pendapat jumhur, itu dimulai dari daging yang menyembul di sini, di telinga, sampai kepada ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah itu masuk padanya bagian kuping, bagian depan. Dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib ketika mencuci wajah, beliau mencuci bagian depan telinganya. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas ketika mengambil air dari telapak kanannya, beliau iringkan dengan telapak kirinya, kemudian beliau mengusap atau mencuci wajahnya. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sampai siku-siku juga. Kita ambil dengan tangan kanan, lalu kemudian kita cuci sampai siku-siku. Dan jangan lupa untuk menyela-nyelai tangan, karena Nabi SAW memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan kita lakukan ini juga 3 kali. Kemudian setelahnya sebelah kiri. Setelah kita mencuci tangan, maka kita ambil air segenggam, kemudian kita mengusap kepala kita. Dan tata cara mengusap kepala ada 2 macam. Yang pertama yaitu mengusap dari arah depan, kemudian kita seret sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Begini. Kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Lalu kemudian kita masukkan jari kita ke dalam telinga, lalu kita usap bagian belakangnya. Seperti ini. Adapun cara yang kedua, itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dari hadis Rubai', bahwa adalah Rasulullah SAW mengusap kepalanya, wala yughayyir min sya'ri syai'an. Beliau tidak merubah bentuk rambutnya sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu mengusap rambutnya mengikuti alur rambut sehingga tidak merubah. Sebab kalau kita mulai dari depan seperti ini, kemudian ke belakang, tentu rambutnya akan acak-acakan. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan supaya rambutnya tidak acak-acakan, itu dengan cara apa? Beliau mengikuti alur rambut, dan mengusapnya hanya sekali saja. Itu dengan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan contoh, diambil air, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke depan, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke belakang.
Ini yang dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hambal. Maka ini kata Al-Imam Al-Khattabi, khusus bagi mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Ketika ia berwudu, ia tidak ingin rambutnya berubah. Maka pada waktu itu kita cukup usap kepala kita sesuai dengan alur rambut, sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Dan dalam riwayat Muawiyah ketika mengusap kepalanya, itu beliau menggunakan cara seperti ini. Diambilnya air, kemudian air ini diguyurnya di ubun-ubun, kemudian diusapnya seperti ini. Dan ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu boleh kita lakukan sekali-kali karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita akan cuci kaki dan kita sela-selai dengan jari kelingking. Dalam riwayat Abu Daud demikian, Rasulullah SAW menyela-nyelanya dengan jari kelingking. Kemudian kita cuci sampai mata kaki. Kita lakukan itu 3 kali. Kemudian sebelah kiri, kita lakukan itu 3 kali. Selesai sudah berwudu. Lalu kemudian setelah berwudu dianjurkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan setelah wudunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia bisa masuki 8 pintu surga itu dari pintu mana saja dia masuk. Masya Allah. Dan rukun-rukun sholat itu ada 18 rukun. Yang pertama niat. Ya. Yang pertama an-niyah. Itu niat. Ya. Dan niat tempatnya di mana, Pak? Di hati. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu. Tidak pernah kita mendapatkan satupun hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengucapkan niat, Pak. Tidak pula dari para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang 4. Imam madzhab yang 4, tidak ada satupun riwayat dari mereka bahwa mereka itu melafazkan niat. Kapan munculnya pelafazan niat? Itu yang pertama kali mencetuskannya adalah Abu Abdullah Zubairi dari kalangan ulama madzhab Syafi'iyah. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab tentang sejarah terjadinya apa? Ya, munculnya pelafazan niat dalam sholat, Pak. Ternyata yang pertama kali mencetuskannya adalah Abu Abdullah Zubairi. Kenapa? Karena memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab di mana Imam Syafi'i waktu itu sedang membahas tentang masalah niat haji, lalu beliau mengatakan begini, walaysat kas-shalah fa inna la budda minan nutq. Tidak sama dengan sholat, karena sholat itu harus diucapkan. Nah, dipahami oleh Abu Abdullah Zubairi, maksudnya diucapkan niat. Apa kata Imam Nawawi? Hada ghalat, ini salah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, adalah mengucapkan takbiratul ihram, bukan mengucapkan niat. Makanya Abu Abdullah Zubairi ini dikritik sama siapa? Sama Asy'arazi, ulama ya di zamannya juga. Kata beliau, wa ba'du ashabina, sebagian ulama madzhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunahkan melafadzkan niat. Kata beliau apa? Walaysa bisyai', dan itu pendapat tidak ada dalilnya. Wa li anna niyyah mahalluhal qalb. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di mana? Di hati. Makanya Imam As-Suyuti dalam kitab beliau yang berjudul Inkarul Bid'ah wal Hawadits, ya, menganggap mengucapkannya itu termasuk bid'ah, Pak. Dan Imam Suyuti ini termasuk ulama madzhab Syafi'iyah.
Ketika kita takbiratul ihram, maka yang disunahkan adalah mengangkat dua tangan. Ketika mengangkat dua tangan, ada dua keadaan. Yang pertama sejajar dengan bahu. Dan perhatikan ya, dalam riwayat yang sahih adalah Rasulullah SAW apabila mengangkat dua tangan, beliau menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Dan posisi jari jemari tidak lebar dan tidak rapat, tapi di antara keduanya. Demikian dalam riwayat-riwayat yang sahih, Pak, di antara Imam Ahmad dan yang lainnya. Kita ucapkan Allahu Akbar sejajar. Dan dalam riwayat Bukhari adalah Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya sejajar dengan telinga. Ya, Allahu Akbar sejajar dengan telinga. Sementara Imam Syafi'i menjamak antara keduanya. Kata Imam Syafi'i, ujungnya bagian bawah sejajar dengan bahu dan jari jemarinya sejajar dengan telinga. Kita ucapkan Allahu Akbar. Ini pendapat Imam Syafi'i menggabungkan antara hadis-hadis tersebut. Namun tentu kalau kita yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa lakukan keduanya, Pak. Yang pertama yaitu sejajar dengan apa? Bahu, dan ini kebanyakan riwayat. Ya, Allahu Akbar. Dan sejajar dengan telinga juga. Ini sejajar telinga dan Rasulullah lakukan juga. Allahu Akbar. Ya nggak boleh begini, Pak. Allah. Ketinggian. Ya. Atau terkadang ada orang saya pernah lihat ya, terlalu rendah. Allahu Akbar. Cuma segini. Ya. Ini sejajar apa coba, Pak? Enggak bahu, enggak telinga, kan? Tapi sejajar dengan dada cuma begini. Allahu Akbar. Malas banget ngangkat. Ya, angkat lagi dikit gitu, Pak. Allahu Akbar. Kemudian ya, setelah Rasulullah SAW takbiratul ihram dan tata cara pengucapan takbirnya, kata Syekh Albani dalam sifat salat Nabi SAW, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, dan ini yang sering Rasulullah lakukan, adalah takbir dengan mengangkat tangan itu berbarengan. Kita ucapkan Allahu Akbar berbarengan antara takbir dan mengangkat tangan. Namun Rasulullah SAW juga pernah melakukan apa itu? Takbir dulu, baru apa? Mengangkat tangan. Kita ucapkan Allahu Akbar. Ini pun sahih, ya, dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, Ibnu Khuzaimah juga. Juga Rasulullah SAW dia pernah melakukan mengangkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Maka ya, Syekh Albani berkata dalam sifat salat Nabi, ketiga cara ini semuanya ditujukan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Namun kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang paling sering Rasulullah SAW lakukan adalah yang berbarengan itu. Ya, Allahu Akbar. Begitu, Pak.
Kemudian setelah takbiratul ihram, maka kita letakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Dan hadis meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini sebagian ulama mengatakan mutawatir derajatnya, karena saking banyaknya periwayatannya. Karena Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra fis shalah. Adalah Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam sholat. Cuma Pak, kalau kita perhatikan riwayat-riwayatnya yang sahih ya, kita dapati bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama hanya meletakkan di atas telapak begini, letakkan saja. Allahu Akbar, udah, tidak menggenggam tapi letakkan aja begini. Keadaan yang kedua yaitu menggenggam pergelangan tangan. Allahu Akbar, begini. Keadaan yang ketiga yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas lengan, di sini Pak. Allahu Akbar. Iya. Semua ini pun riwayatnya sahih. Yang salah begini Pak. Iya, apalagi sampai begini. Ini orang sholat apa-apaan. Iya. Jadi yang sahih itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas pergelangan. Berarti 4. Seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian di mana meletakkannya? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan di dada, berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah. Karena Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Adalah Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dadanya. Di mana? Di dadanya. Dada itu Pak, batasannya ini antara apa? Perut dan dada sini. Ini masuk dada sampai ke sini nih. Di bawah nahar, ini nahar nih. Nah, di sini sampai sini. Iya. Itu dada. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh di atas perut. Tapi hadisnya dhaif. Iya, hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah meletakkan di atas perut itu hadisnya dhaif. Dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Namun kata mereka, kata dada, kata sodr dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang berada di depan. Yang disebut dengan sodrul majlis artinya depan, bagian depan majlis. Berarti maksudnya di atas sodr artinya pokoknya di depan gitu loh. Baik di dada, di perut, pokoknya di depan aja. Akan tetapi pendapat yang pertama insya Allah itu yang lebih kuat. Karena makna yang dohir daripada sodr itu dada, Pak. Iya. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan bahwa ya makna yang dohir itu harus lebih didahulukan daripada makna yang tidak dohir, yang tidak tampak. Ya. Jadi yang kuat insya Allah di dada. Allahu Akbar. Atas dada. Kemudian ya setelah kita meletakkan di atas dada, disunnahkan kita doa istiftah. Terjadi ikhtilaf ya, doa istiftah itu hukumnya wajib apa sunnah? Tapi pendapat jumhur dan yang kuat insya Allah doa istiftah itu hukumnya sunnah. Iya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW diam sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, sukutuka, diam engkau baina takbiratul ihram ya wal Fatihah, mada taqra?" Antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah itu apa yang kau baca ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhirnya. Dan Pak ya, doa istiftah itu Pak bermacam-macam Pak. Ya. Kata para ulama, kita membaca doa istiftah itu jangan melanggengkan satu saja. Kita berusaha untuk
terkadang ini, terkadang itu. Sebagaimana Nabi juga begitu membacanya. Tapi ada bacaan yang di masyarakat tersebar dan ini sebetulnya sebuah kesalahan. Apa itu? Di masyarakat tersebar doa istiftah begini, Pak. Wajjahtu apa? Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus sebelumnya apa? Sebelum baca itu apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru kemudian inni wajjahtu. Inilah kesalahan, Pak. Kenapa? Karena itu sebetulnya dua hadis yang berbeda. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, ini berdiri sendiri. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini juga hadis tersendiri. Itu pun juga baru sepertiganya, Pak. Karena ya istiftah ini wajjahtu itu panjang sekali. Nah, ya yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di Indonesia ini memadukan dua istiftah, tapi yang keduanya dibaca cuma sepertiga. Ini sebuah kesalahan. Jadi yang benar apa? Ya kalau mau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, udah cukup sampai situ. Kalau mau baca ini wajjahtu, ya udah nggak usah pakai Allahu akbar kabira ini wajjahtu, tapi dilengkapkan sampai panjang. Saya sendiri nggak hafal, Pak. Panjang banget soalnya. Soalnya kata-kata wa ana minal muslimin itu sendiri masih sepertiga daripada doa istiftah itu. Ya. Biasanya sih Nabi baca itu doa dalam sholat tahajud. Ya. Nabi juga membaca Allahumma ba'id baini wa baina khata. Ya, itu sudah kita sebutkan tadi. Nabi juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan ini ya dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini doa istiftah yang paling utama. Dan itu yang dilanggengkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Ya, apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah yang paling utama, Pak. Setelah kita membaca doa istiftah, kita ucapkan apa, Pak? Disunnahkan membaca ta'awud. Atas pendapat jumhur ulama, ta'awud itu hukumnya sunnah. Atas sebagian ulama katakan wajib berdasarkan firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Namun, Pak, ta'awud itu ada 3 lafaz. Yang paling lengkap dan paling sempurna ini adalah a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang paling panjang nih, Pak. Boleh juga dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim dah. Boleh juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling pendek. Ketiganya semuanya ada riwayat yang sahih. Iya. Jadi a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, yang jadi masalah, Pak, ta'awudz itu apakah cukup di rakaat pertama atau disyariatkan di setiap rakaat? Imam Syafi'i mengatakan disyariatkan setiap rakaat. Kenapa? Karena setiap rakaat kita pasti baca Al-Quran. Sedangkan Allah mengatakan apabila kamu mau membaca Al-Quran, hendaklah berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Sedangkan baca Quran setiap rakaat. Maka Imam Syafi'i mengatakan disyariatkan setiap rakaat.
Lalu kita baca Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah termasuk rukun. Termasuk apa? Rukun. Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi Pak, dalam membaca Al-Fatihah ada adabnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Apa itu? Yaitu kita baca ayat per ayat di jeda satu nafas. Kita ucapkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Nabi yang Nabi lakukan begitu. Sebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Qasamtu sholah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku dua. Idza qala abdi, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir-rahim, Allah akan menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah akan menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan menjawab, ini antara aku dan hambaku. Apabila ia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah akan menjawab, hadza li abdi wa li abdi mas'al. Ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Jadi Pak, setiap bacaan Al-Fatihah itu Allah akan menjawab. Makanya disyariatkan begitu. Waladdallin. Disunahkan kita ucapkan apa? Amin. Kalau di sholat sir. Kalau jahar. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan disunahkan imam untuk menjeda antara Al-Fatihah dengan surat. Tapi ketahui ya Pak, bahwa hadisnya pun lemah, tidak ada yang sahih. Maka tidak disyariatkan. Iya. Cuma jadi permasalahan adalah, Ustaz, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Itu jadi ikhtilaf lagi para ulama, Pak. Ya, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah baik salat jahar maupun sir. Dasarnya hadis la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan makmum enggak boleh baca sama sekali. Dasarnya apa? Hadis bahwasanya bacaan makmum sudah ditanggung imam. Ya udah, kalau tanggung ngapain baca lagi? Sementara Imam Ahmad tengah-tengah. Apa kata Imam Ahmad? Kalau sholat dikeraskan, keras bacaannya, diam. Berdasarkan ayat, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, yaitu diperdengarkan bacaannya kepada kita, maka dengarkan dan diam. Tapi kalau imamnya dia tidak mengeraskan, maka baca kita. Karena itu yang pada asalnya. Ya. Sehingga Imam Ahmad tengah-tengah antara madhab Syafi'iyah dan madhab Hanafiyah. Dan saya lebih condong kepada madhab Imam Ahmad ini, Pak. Kenapa? Karena lebih menggabungkan dua pendapat. Ya. Sekarang kalau Bapak mengatakan, oh saya pendapatnya Imam Syafi'i, ya silahkan, mangga. Ya. Karena masing-masing ulama pun punya pendapat dalil yang sahih. Tapi yang pendapat yang saya pilih yang paling kuat, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena lebih menggabungkan dua pendapat tersebut, ya, dari sisi pendalilan. Disunahkan kita ucapkan apa? Amin. Kalau di sholat sir. Kalau jahar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah dikeraskan di saat jahar bersama imam dan makmum? Pendapat yang rajih dan pendapat jumhur, na'am, dikeraskan. Berdasarkan riwayat di antaranya Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah mengeraskan ucapan
amin dan memanjangkannya, ya, sampai-sampai bergetar masjid itu terdengar. Iya. Maka dari itu disyariatkan. Tapi disyariatkan enggak Ustadz? Kita mengucapkan Allahumma gfirli, amin. Kalau masyarakat ada kan Pak ya? Waladhdallin, Allahumma gfirli, amin. Ada hadisnya, tapi hadisnya apa? Pertama mauquf. Yang kedua, hadisnya juga terdapat padanya perawi-perawi yang lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Iya. Makanya yang rajih tidak perlu membaca itu. Kita langsung ucapkan waladhdallin, amin. Perhatikan Pak bacaan amin. Amin, ya. Cara membacanya adalah A itu 2 ketuk, min itu bisa sampai 6 ketuk. Amin, begitu. Ya. Ada kesalahan pengucapan, ada orang begini, amin, amin, salah. Sebab kalau amin itu artinya orang yang amanah. Ya. Ada juga yang begini, amin, salah juga, karena artinya salah, beda lagi. Kalau amin artinya ya Allah amankan. Tapi kalau amin artinya ya Allah kabulkan. Ya. Jadi salah pendeknya, panjang pendeknya aja udah fatal tuh Pak. Ya. Ininya apa namanya? Artinya salah sudah. Ya, itu kadang ada orang berdoa amin, amin, amin. Apaan sih? Amin apa-apaan sih itu? Ya kalau orang paham bahasa Arab, ya orang ngaco banget sih. Iya. Setelah itu disunahkan membaca apa? Surat. Dan kebiasaan Nabi Pak, biasanya kalau untuk sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, maka biasanya Nabi membaca Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat yang pertama. Adapun di 2 rakaat yang terakhir biasanya Nabi hanya membaca Al-Fatihah. Namun terkadang Nabi membaca surat Al-Fatihah dan surat juga, tapi nggak sering. Kadang-kadang saja dalam riwayat Abu Daud demikian disebutkan. Iya. Karena biasanya Nabi kalau sholat subuh bisa beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Dan bagi antum yang biasa pendek dianggapnya panjang, Pak. Iya kan? Antum kalau sholat subuh baca surat apa? Qulhu. Kalau terbiasa seperti itu pasti Rasul panjang banget ya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri untuk mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Saya pernah Pak jadi imam di suatu tempat. Saya bilang saya merasa kayaknya ini orang-orang awam nih. Saya pendekkan aja lah. Saya baca sabihis. Setelah selesai sholat apa katanya? Ustadz kok panjang banget sholatnya? Masih panjang juga sabihis. Kata saya memangnya biasanya baca apa? Kulhu. Ya Allah ya Rabbi. Sabihis masih kepanjangan Pak. Iya, rupanya biasanya kulhu. Sholat subuh padahal Nabi, kata saya Nabi bacanya 60 sampai 100 ayat loh. Gimana kalau kamu sholat di belakang Nabi?
Mungkin kamu akan bilang, Nabi ini kok ekstrim sekali ya. Ya, panjang banget. Enggak, itu yang bagus memang. Ya. Kalau sholat zuhur, Rasulullah membaca biasanya 15 sampai 30 ayat. Kalau sholat asar, biasanya Nabi SAW membaca antara 7 sampai 15 ayat. Kalau sholat maghrib, biasanya seringnya Nabi membaca ayat-ayat yang pendek, baru tuh kulhu, kul'audzu birabbinas, ara'aita, alam taro, ya. Tapi terkadang Nabi membaca dalam surat di surat maghrib yang panjang. Pernah beliau membaca surat At-Tur di 2 rakaat. Pernah juga beliau membaca surat Al-Mursalat di 2 rakaat di surat maghrib. Bahkan pernah Nabi membaca surat Al-A'raf di sholat maghrib sekali-kali, ya. Tapi kita juga tetap melihat keadaan. Kalau memang antum nggak kuat ya janganlah. Adapun sholat isya, Nabi SAW seringnya membaca surat itu yang awsatul mufassal seperti Sabbihis, Wassama'i wattariq, ya, Wasyamsi waduhaha. Itu biasanya Nabi baca kapan? Sholat isya, ya. Nah ini coba Pak, kita berusaha untuk mengikuti cara sholatnya Nabi, bahkan dalam bacaan-bacaannya, ya. Kemudian Bapak sekalian, setelah kita selesai membaca surat, nah disyariatkan untuk diam sejenak sebelum ruku. Berdasarkan dalam riwayat Nasai dan yang lainnya, dan Abu Daud juga, adalah Nabi SAW apabila selesai membaca surat, beliau diam sejenak, baru kemudian ruku. Kemudian kita pun ruku, kita angkat tangan kita, Allahu Akbar. Kemudian kita pun ruku. Dan ruku termasuk rukun sholat. Namun dalam ruku Pak, dalam ruku ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Pertama, luruskan punggung. Luruskan punggung. Berdasarkan dari Imam Ahmad, la tujzi sholatu man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya di ruku dan sujud. Jadi punggung itu apa? Diluruskan, rata, diratakan. Yang kedua Pak, kepala jangan terlalu mendongak, jangan terlalu merunduk, tapi di antara keduanya. Demikian di Bulughul Maram dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Adalah Nabi SAW apabila ruku tidak mendongakkan kepalanya, tidak pula merundukkannya. Yang ketiga Pak, disunahkan ya ketika ruku itu kita mencengkram lutut kita. Ya, jadi lutut kita apa? Kita cengkram. Sebagian orang ada ketika sholat itu Pak megang betis. Ini salah. Yang sunnah itu yang dipegang apa? Lutut sambil dicengkram. Yang keempat Pak, disunahkan untuk melengkungkan apa? Siku kita bagaikan busur panah. Demikian dalam riwayat Muslim. Saya akan praktekkan kepada Bapak. Iya. Jadi ketika Nabi SAW ruku, maka Nabi SAW ya, punggung diratakan, kepala tidak didongakkan, tidak juga begini, tapi tengah-tengah begini. Tetap mata melihat ke tempat sujud. Kemudian, ya, ini kita cengkram begini, Pak. Lalu kita bengkokkan, wattar, ya. Jadi nggak lurus begini, tapi dibengkokkan begini, Pak. Nah, paham Pak? Ya, paham insyaallah? Ya. Kemudian bacaan ketika ruku pun juga ada beberapa macam. Terkadang Nabi membaca Subhan Rabbiyal Azim. Terkadang Nabi mengatakan Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Terkadang Nabi mengucap Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Iya. Iya. Tapi kalau Bapak membaca di ruku Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, di sujud pun baca itu.
Kalau Bapak di ruku subhana rabbiyal azim, maka di sujudnya subhana rabbiyal a'la. Jadi jangan dicampur-campur, Pak. Boleh nggak Ustaz saya campur semuanya? Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tidak disunnahkan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Terkadang Nabi membaca subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Ya. Itu ketika ruku. Maka kemudian kita baca, ya. Terkadang Pak, ada orang yang belum lurus punggungnya udah sami Allahu liman hamidah. Ini tidak sah salatnya. Ya. Maka sampai dia luruskan, meratakan dulu punggungnya, ya, dia kokohkan ininya dan membaca subhan rabbiyal azim wa bihamdi cukup sekali, baru kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Kembali kita angkat sami Allahu liman hamidah. Terjadi ikhtilaf para ulama. Ketika i'tidal, tangan itu di mana? Sebagian ulama di pendapat jumhur yaitu lurus. Ya, begini. Berdasarkan riwayat yang disebutkan, ya, sampai posisi tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Berarti begini lurus. Sementara sebagian ulama mengatakan, ya, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh bin Baz, yaitu kembali sedekat. Sami Allahu liman hamidah, begini lagi. Ya. Dan kedua-duanya boleh. Bapak mau lurus silahkan, Bapak sedekap pun silahkan. Iya. Karena kedua-duanya punya hujah yang kuat, walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan lurus, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama berdasarkan riwayat tersebut yang sudah saya sebutkan. Bahwa Nabi apabila berdiri i'tidal, maka beliau berdiri sampai sendi-sendi itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ketika kita i'tidal, Pak, kita ucapkan Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau, ya, Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau mau panjang Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ya, ahlus tsana'i wal majdu ahaqqu ma qala al 'abdu, ya, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tuh kalau panjang, Pak. Dan Nabi juga pernah mengucapkan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, terus saja diulang-ulang. Ya.
Nah, ketika turun sujud nih mana duluan? Lutut dulu apa? Tangan dulu. Ini jadi masalah, Pak. Karena ada dua hadis yang saling bertabrakan. Yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Wa'il bin Hujr. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia turun seperti unta yang turun, tapi hendaklah ia meletakkan tangan dulu baru lutut. Sementara dalam riwayat Wa'il bin Hujr dengan lafaz hendaklah ia dahulukan lutut dulu baru tangan. Ketahuilah, Pak, bahwa riwayat Wa'il bin Hujr ini syadz, bahkan mungkar. Kenapa? Karena dalam perawinya ada perawi yang lemah dan terjadi ittirab di situ. Dan riwayat Abu Hurairah ini ada syahidnya, penguatnya dari hadis Ibnu Umar, di mana riwayat Abu Hurairah ini dikatakan Imam Nawawi sanadnya jayyid, dikuatkan lagi dalam riwayat Ibnu Umar sehingga naik kepada sahih. Makanya yang sahih itu, Pak, yang ditunjukkan oleh hadis adalah Nabi SAW meletakkan tangan dulu baru kaki, baru apa? Lutut. Yang kedua, Pak, bahwa orang-orang Arab biasa menyebut bahwa lutut unta itu di depan. Lutut unta di mana? Di depan. Sedangkan unta kalau mau turun itu lutut dulu, baru kemudian belakangnya. Makanya kan lafadznya rukbatai, rukbah. Dan dalam bahasa Arab, ya, rukbah untuk unta itu yang ada di depannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka ia dikejar oleh Surokoh, ya, dengan kudanya. Ketika hampir mendekati, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, kudanya tersebut, ya, jatuh ke bawah, ya, fasaqata ala rukbatai, jatuh ke bawah dan jatuh di atas rukbahnya. Disebutkan di situ rukbahnya, depan dulu dia masuk. Berarti rukbahnya unta, demikian pula kuda yang binatang 4 kaki itu di depan, Pak. Ya. Sedangkan unta, kuda kalau dia duduk, dia turun rukbahnya dulu. Terlebih yang kedua sudah saya sebutkan tadi, yang pertama tadi, Pak, ya, bahwa hadis yang mendahulukan apa? Lutut itu lemah. Sedangkan hadis yang mendahulukan tangan itu yang sahih. Secara ilmu hadis, makanya, Pak, madhab kebanyakan ahli hadis adalah tangan dulu. Dan bahwasanya dari sisi ilmu hadis, ya, bagi siapa saja yang mempelajarinya, bahwa riwayat yang menyebutkan tangan dahulu itu lebih kuat. Maka kita turun tangan dulu, Pak. Namun Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan kepada kita sebuah faidah, bahwa kalau kita turun tangan dulu pun juga jangan mirip unta. Saya berikan contoh. Kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lalu ada orang begini, Allahu Akbar. Nah, ini yang disebut dengan mirip unta. Walaupun tangan dulu, tapi hendaknya kita turunkan dulu jasad kita, Allahu Akbar, baru kemudian tangan dulu, supaya tidak mirip dengan turunnya unta. Ya, paham nggak, Pak? Ya, Allahu Akbar, begitu, Pak. Iya, jadi turunnya itu bukan begini, bukan, tapi turunnya Allahu Akbar, begitu, Pak. Ya, supaya tidak mengikuti hayat atau, ya, bentuk unta turun. Ya, Allahu a'lam. Kemudian kita pun sujud. Sujud termasuk rukun. Namun dalam sujud yang perlu diperhatikan, Pak,
Apa saja? Yang pertama, ratakan tulang punggung. Karena sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Tidak sah sholat orang yang tidak meratakan tulang punggungnya di ruku dan sujud. Iya. Yang kedua, Pak, tidak boleh paha dengan perut itu nempel. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sujud, kemudian beliau angkat sikunya. Beliau angkat sikunya sejajar dengan bahunya. Dalam riwayat Al-Hakim begitu. Dan dalam riwayat Al-Hakim, wa dhamma asabi'ahu, dan menempelkan jari jemarinya. Dalam riwayat Al-Hakim begitu. Dan beliau kemudian mengangkat sikunya sampai terlihat bayad ibtaihi, terlihat putihnya ketiak beliau. Ini kalau lagi sholat sendirian, Pak ya. Tapi kalau lagi sholat berjamaah jangan. Kasihan ya tetangganya, bapak mau begini, ini gini. Ya. Saya akan praktek. Kemudian, Pak, ada 7 anggota sujud yang sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, al-jabhah wa asyara biyadi ila anfi. Yang pertama apa? Jidat. Lalu Nabi berisyarat ke hidungnya. Berarti ini satu nih. Ada orang ketika sujud hidungnya nggak nempel, nggak sah sujudnya. Ustadz, saya pesek banget Ustadz ke dalam. Ya udahlah kalau begitu gimana lagi. Ya. Tapi insya Allah Pak, sepesek-pesek orang sebetulnya bisa kalau tempelin tulang hidungnya itu ya, dengan jidatnya. Kemudian anggota sujud yang kedua yaitu 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut, maaf. Kemudian ujung-ujung jari jemari. Nah, ketika sujud, sebagian ulama mengatakan disyariatkan untuk menempelkan ujung lutut. Memang riwayatnya lemah, tapi ya, itu lebih menutup aurat. Karena kalau begini kan kelihatan bolongnya gitu kan ke dalam. Tapi kalau ditutup begini, tertutuplah aurat kita. Iya. Saya akan praktekkan sujud yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar. Kemudian perhatikan ya, siku itu diangkat, Pak, yang sunnah begitu. Kemudian jari-jari dirapatkan, ya. Kemudian Bapak sekalian, sebagian di masyarakat katanya untuk wanita tidak boleh diangkat, tapi hendaknya dimasukkan ke dalam seperti ini. Dengan alasan katanya itu lebih menutup aurat. Namun riwayatnya dhaif jiddan. Ada dalam Sunan Baihaqi. Akan tetapi itu riwayatnya sangat lemah. Maka dari itulah gerakan laki-laki dan wanita tidak ada bedanya. Karena apa? Karena yang Rasulullah lakukan untuk umatnya itu semuanya berlaku, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Tidak ada bedanya. Jadi baik wanita maupun laki-laki sama, tidak ada bedanya. Ya. Kemudian kita baca Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Itu kita baca.
Kemudian kita takbir, Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ketahuilah Pak, ketika duduk di antara dua sujud ada dua cara duduk yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Yang pertama yang disebut dengan duduk iftirash. Apa itu? Yaitu dengan kita duduk di atas kaki kita yang kiri dan menegakkan kaki kita yang kanan. Ya, ini yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang kedua, ini yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan yang lainnya dengan sanad yang sahih juga. Ya, dari hadis Ibnu Abbas termasuk sunnah yaitu al-iq'a. Apa itu? Iq'a yaitu seseorang duduk di atas dua tumitnya. Duduk di atas dua tumitnya. Saya berikan contoh. Jadi kalau ya duduk di antara dua sujud itu ada dua cara ya. Yang pertama seperti yang kita lakukan seperti ini, yaitu kita duduk di atas apa? Kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian cara yang kedua duduk di atas dua tumit. Ya, duduk di atas dua tumit. Ini pun dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, Nabi melakukannya. Itu disebut dengan al-iq'a. Kemudian Pak, perhatikan Pak ya, ketika duduk di antara dua sujud, bagaimana tata cara meletakkan tangan? Meletakkan tangan itu ada dua keadaan. Yang pertama, meletakkan di atas paha. Yang kedua, di atas lutut. Ya. Jadi ketika duduk di antara dua sujud itu ada dua keadaan ya. Yang pertama di atas paha begini Pak. Yang kedua di atas lutut begini. Ya. Jadi boleh begini, boleh begini. Keduanya ada riwayatnya. Kemudian Pak, apa yang kita baca di antara dua sujud? Hah? Yang pertama kita baca apa? Bisa kita baca Rabbik firli, Rabbik firli. Atau yang kedua apa? Yang biasa antum baca apa? Ada waqfu aniyah, itu dia Pak. Ini juga kesalahan yang ada di masyarakat. Karena riwayat yang ada waqfu an itu nggak ada satupun hadisnya Pak. Silakan Bapak kubuk kitab-kitab hadis. Semua kitab-kitab hadis tidak ada satupun tambahan waqfu anni. Tambahan waqfu anni ini adalah la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali dalam riwayat manapun juga. Ya, jadi itu sama sekali tidak ada syariatnya. Tapi masyarakat kita sudah terbiasa dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Alhamdulillah saya ya selama di Fakultas Hadis saya belajar, saya pelajari, saya cari ada nggak sih tambahan waqfu anni. Ternyata nggak ada dalam satu riwayat hadis manapun juga. Baik yang ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kitab-kitab manapun tidak ada satupun tambahan waqfu anni. Bahkan sebagian ulama hadis di zaman sekarang ini banyak yang mengingkari lafaz waqfu anni ini, di mana itu lafaz tambahan yang diada-adakan. Jadi waqfu anni dibuang Pak. Ya, Allahumma firli warhamni, ya, wajburni, ya, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni, ya, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warfa'ni, sampai situ. Tapi waqfu anni tidak ada. Ya, waqfu anni itu tambahan blas, ya, itu buatan orang Indonesia Pak. Nggak ada tambahan riwayatnya.
Kalau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, disyariatkan yang disebut dengan duduk istirahat. Ya, jadi ketika kita sujud, Allahu Akbar, kemudian kita mau bangkit, ya udah kita duduk istirahat dulu sebentar. Apa bacanya? Tidak ada bacaan apapun. Ya, duduk istirahat, lalu kemudian kita bangkit. Allahu Akbar. Perhatikan adalah bahwa ketika kita bangkit disyariatkan bertelekan di atas bumi, itu dalam riwayat Ibnu Umar. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Dan ketika bertelekan itu Pak, ya, disyariatkan yang disebut dengan ya'jin. Al-ijn itu artinya menggenggamkan tangan. Demikian dalam riwayat Nasai, dan ini riwayat yang sahih. Maka ketika kita bertelekan, ketika kita hendak bangun, ya, kita bisa begini. Boleh juga begini, boleh, keduanya boleh. Tapi disebutkan dalam riwayat Nasai, kana ya'jinu fis shalah. Begini, Pak. Ya. Seperti mengadon roti. Pernah nggak bikin roti? Hah? Saya dulu pernah ngejajal bikin roti. Tepung dicampur dengan apa? Air, diaduk-aduk. Ini namanya ya'jin, Pak. Ya. Ya'jin tuh begini nih. Nih. Jadi mengepal mau tidak mau. Jadi ketika kita bangkit kita mengepal. Itu sunnah dalam riwayat Nasai. Tapi kalau kita tidak mengepal begini, ya silahkan. Asal jangan begini, Pak. Salin. Ya. Kemudian kita, mana yang kita dahulukan ketika bangkit? Sebagian ulama mengatakan ya bangkit yaitu lutut dulu, baru kemudian tangan. Kebalikan yang pertama. Kenapa? Karena menyelisihi unta. Sebagian mengatakan tangan dulu baru lutut, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Muslim. Tapi riwayat Ibnu Mas'ud ini, ya, sebagian ulama hadis menyatakan itu syadz. Wallahu a'lam. Iya.
Kemudian kita tahiyat. Ya. Kenapa? Ya. Ketika kita tahiyat, at-tahiyatu lillah, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ketika kita tahiyat itu disunahkan menggerak-gerakan atau tidak? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan Nasai dari hadis Zaidah bin Qudamah yang disebutkan dalam hadis itu, yuharrikuha yad'u biha, adalah Nabi SAW menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Ya, menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Dan ini menjadi perselisihan para ulama. Pertama, apakah riwayat menggerakkan ini sahih atau dhaif? Sebagian ulama mengatakan dhaif karena bersendirian padanya Zaidah bin Qudamah, sementara 22 perawi lain yang lebih thiqah dari Zaidah meriwayatkan dengan tanpa lafaz menggerakkan, tapi hanya sebatas isyarat saja. Sementara sebagian ulama mengatakan sahih karena Zaidah bin Qudamah seorang perawi yang thiqah dan sabat. Bahkan di situ Zaidah menceritakan ada sebuah cerita. Disebutkan dalam cerita itu bahwasanya para sahabat di musim dingin mereka memakai jubah-jubah dan terlihat jubahnya bergerak-gerak. Dan ini menunjukkan bahwa Zaidah betul-betul hafal. Sehingga ya, ini disebut dengan ziyadatul thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Dan ini kepada pendapat ini saya condong. Ya. Dan saya belum mendapatkan satupun ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis tersebut. Cuma apa ya, Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini memberikan faidah kepada kita cara menggerakkannya. Jadi ketika menggerakkan itu bukan begini. Ya. Kata Syekh Abu Ishaq, aku pernah sholat di sisi Syekh Albani lalu aku gerakan begini. Setelah sholat aku tegur Syekh Albani dan berkata, itu namanya bukan menggerakkan, tapi itu namanya naik turun. Jadi bagaimana Tuhan menggerakkan? Kata beliau, begini caranya. Cukup sedikit saja Pak menggerakkannya. Ya. Jadi bukan begini, tapi cukup sebegini nih. Ini menggerakkan namanya. Juga dikarenakan Pak, ya. Ketika kita sholat disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW apabila tahiyat mata beliau tidak lebih dari ujung kuku. Nah kalau begini pusing kita Pak, pusing nggak kelihatan. Ya, tapi kalau kita sedikit begini akan terlihat. Dan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan bahwa menggerakkan itu disunahkan ketika berdoa saja. Karena lafadznya adalah mengatakan yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkannya, berdoa dengannya. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya menggerakkan ketika berdoa. Dan pendapat ini pun insya Allah kuat. Ya, jadi kalau kita menggerakkan ketika tahiyat kita gerakan, tidak gerakan. Tapi ketika berdoa kita gerakan. Ini menjamak semua pendapat dan itu insya Allah kuat. Iya. Allahu a'lam. Kemudian Pak, apa hukumnya? Kemudian tahiyat. At-tahiyat ada dua lafaz. Lafaz yang pertama tahiyat Ibnu Mas'ud ini yang sahih, Bukhari dan Muslim. Yang kita baca at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi tahiyatnya Ibnu Abbas, saya kurang hafal. At-tahiyatu thayyibatu. At-tahiyatu apa? Saya pengen apa? At-tahiyatul mubarakatuh thayyibat, as-salawatu thayyibatu lillah. Iya. Itu pun sahih dari riwayat Muslim. Ya. Jadi kedua-duanya boleh? Boleh. Namun terjadi ikhtilaf. Apakah setelah Rasulullah SAW wafat itu kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh?
atau kita ucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagian ulama berpendapat yang sunnah adalah kita ucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari pendapat Ibnu Hajar yang dibela oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, di mana beliau membawakan riwayat dari sebagian sahabat, dahulu ketika Rasulullah masih hidup kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi ketika Rasulullah telah meninggal dunia kami mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Ibnu Mas'ud kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan riwayat sahabat ini tidak ada yang mengingkari dari sahabat yang lainnya. Sementara sebagian ulama mengatakan tetap kita ucapkan seperti yang Rasul ajarkan. Apa itu? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya, saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Hajar karena adanya riwayat itu dari para sahabat. Tapi saya tidak menyalahkan juga orang yang mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian apa hukumnya sholawat? Sebagian ulama mengatakan dari pendapat jumhur, untuk tahiyat awal sholawat itu hukumnya sunnah saja, sedangkan tahiyat akhir wajib. Tapi pendapat yang kuat insya Allah dari pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, bahwa sholawat itu sunnah baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, karena tidak ada satupun hadis yang memerintahkan sholawat dan mewajibkannya di saat tahiyat baik awal maupun akhir. Yang ada hanya perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun tetap disunahkan Pak, baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ya, nah itu Pak. Kemudian setelah kita sholawat, dan lafaz sholawat yang paling sahih begini Pak, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang paling sahih dari Bukhari dan Muslim. Bapak nggak boleh Pak ketika sholawat itu baca sholat badriyah, atau Bapak ketika habis tahiyat baca sholawat nariyah, nggak boleh. Ya. Gimana kalau Bapak baca sholawat itu ketika sholat itu tahiyat itu baca sholawat nariyah? Nggak boleh kata para ulama. Kenapa? Itu bukan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala sholat badriyah dan yang lainnya. Yang disyariatkan itu adalah membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian setelah sholawat kita dianjurkan Pak untuk berlindung dari 4 perkara. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam satu ayat yang lain ada tambahan wa minal ma'tham wal maghram. Ya. Dan juga boleh kita mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Boleh juga kita ucapkan doa-doa yang lainnya, karena yang sebelum salam itu termasuk tuh tempat yang dianjurkan untuk apa? Banyak berdoa. Kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, selesai. Udah sholat, kita dianjurkan membaca apa?
astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup Pak, sampai astagfirullah aja, jangan ditambah lagi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini tidak ada satupun riwayat yang sahih menyebutkan itu. Justru yang hadis-hadis yang sahih, istighfar yang Rasulullah lakukan setelah sholat hanya ucapan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai situ, jangan ditambah-tambah lagi. Wa ilaika ya'udus salam. Nggak ada riwayatnya. Karena di sini pintar nama-namain Pak. Kok sedikit amat sih, tambahin aja lah. Ya. Jangan, cukupkan dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mencukupkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Lalu kita baca subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar berapa? 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga Bapak, kalau Bapak tergesa-gesa, waduh, baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Nah, itu pun juga riwayatnya sahih. Iya. Nah ini Pak, Bapak Rasul juga setelah sholat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wal fadl wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Beliau juga membaca setelah sholat subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Beliau juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Juga Rasulullah membaca ayat kursi. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap sholat, maka tidak ada yang menghalang ia dengan surga kecuali kematian. Jadi jangan lupakan baca ayat kursi setelah selesai apa? Sholat. Jadi jangan lupakan baca ayat kursi setelah selesai apa? Sholat. Adapun perbuatan sebagian orang Pak, setelah sholat langsung doa, ini nggak ada riwayatnya Pak, nggak ada contohnya dari Nabi. Jadi kalau habis sholat zikir dulu, setelah zikir baru berdoa silahkan. Ya, itu pun sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan mengangkat tangan setelah berdoa setelah sholat tersebut. Adapun di waktu-waktu lain silahkan. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita telah selesai menjelaskan tentang apa? Sifat sholat yang saya ketahui itu yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahihah.